Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jamaah salat tarawih yang dirahmati oleh Allah, mari kita renungkan betapa banyak kebaikan-kebaikan yang sudah Allah berikan kepada kita. Kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul di Masjid Nurul Sifa ini untuk melaksanakan sholat isya berjamaah dan dengan sholat tarawih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah karena atas perkenaannya, atas rahman dan rahimnya, sehingga kita bisa berkumpul di sini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi isyarah bagi kita kelak untuk bisa berkumpul di surganya Allah. Amin. Amin. Salawat dan salam senantiasa semoga tercurah selalu kepada junjungan alam Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seringkali kita di dalam menyikapi kebaikan-kebaikan Allah bersifat materi. Kalau kita diberi kekayaan, kita menganggap Allah baik. Namun ketika kita diuji dengan kekurangan, dengan rasa sakit, Allah sedang menguji. Padahal kita tahu bahwa Allah itu selalu menguji hambanya, baik itu di dalam keadaan kita senang, kita susah, kita diberi harta ataupun di kekurangan, itu tetap dalam ujian Allah. Mari kita coba renungkan hadis Rasulullah yang berbunyi, arba'atun man u'tiyahunna faqad u'tiya khairatud dunya wal akhirah. Ada 4 hal, barang siapa Allah memberikan 4 hal tersebut, sungguh dia sudah diberikan kebaikan di dunia sekaligus kebaikan di akhirat. Apa saja 4 hal itu? Jadi kita perlu merenungkan. Bisa jadi kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah di dunia ini belum tentu nanti bisa membawa kebaikan kita di akhirat. Akan tetapi kalau hal 4 ini diberikan oleh Allah, insya Allah kita akan diberikan kebaikan di dunia sekaligus di akhirat. Apa 4 hal itu? Yang pertama, qalbun syakira, hati yang pandai bersyukur. Kita bersyukur atas segala rahmat yang diberikan kepada Allah, baik itu pangkat, jabatan, apapun itu kita harus syukuri. Tapi kita ingat bahwa bukan itu saja. Kalaulah Allah itu hanya memberikan kepada kita soal materi, tentu hanya sedikit orang yang merasakan kebaikan. Padahal kebaikan Allah itu meliputi seluruh alam, kepada semua makhluk yang ada di bumi ini. Menurut para sufi, menurut para ulama, bahwa kekayaan itu ada 2. Kekayaan majasi dan kekayaan hakiki. Apa itu kekayaan majasi? Kekayaan majasi adalah kekayaan yang diberikan di dunia. Orang itu banyak harta, tetapi hatinya merasa miskin, sehingga selalu merasa kekurangan. Selalu merasa miskin walaupun sudah banyak diberi kecukupan. Nah, yang kedua adalah kaya hakiki. Apa maknanya? Kaya hakiki yang dimaksud di sini adalah kita diberi hati yang lapang, hati yang kaya. Walaupun tidak kaya secara materi, tapi merasa cukup, hati merasa luas, hati merasa tenang, dan selalu bersyukur atas apa yang dikaruniakan oleh Allah. Bahkan Allah berjanji, barang siapa bersyukur atas nikmatku, kata Allah, maka akan aku tambah nikmat itu. Seperti yang sudah di
difirmankan oleh Allah dalam surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Lalu yang kedua apa dari 4 hal itu? Yang kedua adalah walisanan zakhira. Maknanya adalah lidah yang selalu berzikir. Berzikir di sini maknanya luas. Tasbih itu berzikir, tahmid itu berzikir, tetapi bukan itu saja yang dimaksud dengan zikir di sini. Lidah yang selalu basah dengan berzikir adalah mensyukuri segala sesuatu yang Allah berikan. Kita melihat keindahan alam, kita ingat Allah, Masya Allah, betapa indahnya alam ini. Betapa ketika kita melihat sesuatu yang baik, kita selalu ingat bahwa itu semuanya karena Allah. Bukankah di dalam Islam diajarkan segala sesuatu itu pasti diniatkan karena berzikir. Kita memulai bekerja, memulai apapun itu, diajarkan untuk membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita terkejut, kita mengucap astagfirullah. Ketika kita mengucapkan janji, kita insya Allah. Ketika kita takjub akan sesuatu yang baik, subhanallah. Jadi segala sesuatu aktivitas kita di dunia itu selalu dikaitkan dengan kebesaran Allah. Jadi kita selalu mengingat Allah. Lalu yang ketiga, wabadanan alal bala'i sabiro. Maknanya adalah diberi badan yang tegar, badan yang kuat, tekar di dalam menghadapi cobaan ataupun ujian. Kita senantiasa diuji oleh Allah. Bahkan Allah menyampaikan di dalam surat Al-Anbiya ayat 35. Wa nabluukum bisari wal khairat. Kami akan uji kamu dengan 2 hal. Diuji dengan kesulitan, diuji dengan keburukan, dan diuji dengan kebaikan. Semuanya diuji oleh Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, hendaknya kita meneladani apa yang telah dialami oleh para nabi dari mulai zaman Nabi Adam sampai Nabi Allah Muhammad Rasulullah SAW. Seperti yang disampaikan oleh Allah dalam firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 285. La nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Kami tidak membeda-bedakan rasul-rasul yang telah kami utus. Maknanya setiap rasul pasti akan diuji. Nabi Adam dipisahkan dengan Ibu Hawa sekian lama. Nabi Nuh juga demikian, Nabi Ibrahim dibakar, Nabi Isa pun demikian. Nabi Muhammad bahkan semenjak di dalam kandungan sudah yatim. Ketika lahir tidak berapa lama kemudian menjadi yatim piatu. Ketika berdakwah menyampaikan Islam, beliau pun dihujat, dicaci, bahkan dihina oleh orang-orang yang belum beriman kepadanya. Yang keempat adalah wazauzatan solehatan. Apa maknanya? Istri yang solehah. Nah, ketika Bapak Ibu mendapatkan istri yang solehah, ini kelak akan membawa kebaikan di dunia sekaligus di akhirat. Contoh yang paling nyata adalah Rasulullah menikahi Siti Khadijah. Kenapa memilih Siti Khadijah? Karena beliau tahu bahwa Siti Khadijah nanti akan mendukung di dalam dakwahnya, mendukung di dalam perjuangannya. Kalaulah boleh memilih, saat itu Rasulullah tentu akan memilih yang lebih muda. Tetapi Rasulullah memilih bahwa istri adalah sebagai sekaligus pendamping dakwah beliau. Jadi menutup kultum ini saya mengingatkan lagi tentang hadis tadi. Ada 4 hal yang membawa Allah berikan ini akan membawa kita kebaikan di dunia dan akhirat. Yang pertama, qalbun sakira, hati yang pandai bersyukur. Kemudian walisanan zakhira, lidah yang selalu berzikir. Wabadanan alal bala'i sabira, badan yang kuat ketika menerima ujian. Yang keempat adalah wazauzatan solehatan, istri yang solehah.
Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir di sini, ibu-ibu menjadi istri yang solehah, bapak-bapak mempunyai istri yang solehah, yang belum menikah mendapatkan istri yang solehah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi saya sendiri, umumnya kepada para jamaah sekalian. Mudah-mudahan kita mendapatkan kebaikan baik di dunia, insya Allah sampai di akhirat nanti. Demikian yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan khotbah ini atau kultum ini bisa membawakan kita ke kebaikan yang diberikan oleh Allah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi